Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati. NIM saya 8775501538. Saya mengambil prodi PGSD dengan mata kuliah Pendidikan Hak Anak di SD. Saya berasal dari UT Padang, yaitu Sentral Salut Kota Batih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dan menjelaskan dalam bentuk video. Dan berikut videonya. Pertanyaan yang nomor 1. Sebagai guru SD, mengapa di permasalahan gizi perlu membahas perkembangan fisik dan motorik anak? Jelaskan alasannya disertai contoh. Karena gizi sangat memengaruhi pertumbuhan fisik dan kemampuan motorik anak. Anak yang kekurangan gizi akan mengalami hambatan dalam pertumbuhan, tinggi badan, berat badan, serta keterampilan motorik halus dan kasar. Contohnya, anak yang kekurangan protein dan zat besi cenderung mudah lelah dan sulit berkonsentrasi sehingga lambat dalam mengikuti kegiatan olahraga atau menulis di kelas. Pertanyaan yang nomor 2. Anak SD telah melewati masa-masa penting dalam 5 tahun pertama kehidupan. Menurut Anda, bagaimana kebutuhan gizi anak SD? Apakah masih tetap diperlukan? Jelaskan alasannya, disertai contoh. Anak SD tetap memerlukan gizi yang seimbang karena mereka masih berada dalam masa pertumbuhan dan aktif beraktivitas. Alasannya, gizi yang cukup membantu perkembangan otot, tulang, serta mendukung daya pikir dan daya tahan tubuh. Contoh, anak SD yang rutin mengonsumsi makanan bergizi seimbang seperti nasi, sayur, ikan, telur, dan susu akan lebih bertenaga saat belajar dan bermain dibanding anak yang sering melewatkan sarapan. Selanjutnya, pertanyaan yang nomor 3. Ketika anak kekurangan gizi, ketika kecil, permasalahan apa saja yang akan muncul dan bagaimana cara mengatasinya? Jelaskan alasannya disertai contoh. Masalah yang mungkin muncul antara lain pertumbuhan terhambat atau stunting, daya tahan tubuh lemah, sulit fokus belajar dan keterlambatan perkembangan motorik. Cara mengatasinya: memberikan pola makan bergizi seimbang, suplemen tambahan sesuai anjuran dokter, dan meningkatkan edukasi gizi bagi orang tua. Contoh, anak yang pendek dan mudah sakit akibat kurang gizi dapat dibantu dengan program pemberian makanan tambahan di sekolah. Pertanyaan yang nomor 4. Bagaimana sebaiknya memupuk harga diri anak dan siapa yang paling berpengaruh dalam pembentukan harga diri anak usia SD? Harga diri anak dapat dipupuk dengan memberikan penghargaan, perhatian, dan dukungan positif dari orang tua serta guru yang paling berpengaruh. Orang tua dan guru karena mereka adalah figur utama yang setiap hari berinteraksi dengan anak. Contohnya, guru memuji hasil kerja anak meski belum sempurna, seperti bagus sekali, kamu sudah berusaha. Hal ini membuat anak merasa dihargai dan percaya diri. Pertanyaan yang nomor 5. Lingkungan sekolah sangat berpengaruh terhadap kepribadian anak. Bagaimana jika lingkungan yang ada ialah lingkungan yang negatif atau suka membuli, merendahkan, dan sikap negatif lainnya? Hal apa yang dapat dilakukan agar anak tetap memperoleh lingkungan sekolah yang hangat dan positif? Jelaskan alasannya disertai contoh. Guru dapat menumbuhkan budaya saling menghargai, mendorong kerjasama, dan memberikan contoh perilaku baik. Sekolah juga dapat mengadakan kegiatan yang membangun empati dan kebersamaan. Contohnya, membentuk kelompok belajar campuran agar siswa saling membantu, serta membuat peraturan anti-bullying yang ditegakkan dengan konsisten. Alasannya, lingkungan yang positif menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan percaya diri pada anak. Pertanyaan yang nomor 6. Contohkan minimal 5 prinsip belajar. Berikut 5 prinsip belajar menurut modul PDGK
4403. Belajar harus bermakna. Anak memahami apa yang dipelajari, bukan sekedar menghafal. Contohnya, mengaitkan pelajaran matematika dengan kegiatan jual beli di kantin sekolah. Belajar memerlukan motivasi. Anak belajar lebih baik jika termotivasi. Contohnya, guru memberi penghargaan bagi siswa yang rajin membaca. Terus belajar berlangsung terus-menerus. Belajar tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah dan lingkungan. Contohnya, anak belajar tanggung jawab dengan membantu pekerjaan rumah. Belajar melalui pengalaman langsung. Anak lebih paham jika belajar dengan praktik. Contoh, belajar sains dengan percobaan sederhana. Belajar terjadi karena interaksi sosial. Anak belajar dari teman, guru, dan lingkungan. Contohnya, diskusi kelompok saat menyelesaikan tugas. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 7. Mengapa guru dan orang tua berperan penting dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan bagi anak usia SD? Jelaskan disertai contoh. Karena guru dan orang tua merupakan pendamping utama yang memengaruhi suasana belajar anak. Jika mereka sama menciptakan lingkungan yang positif, anak akan lebih semangat dan senang untuk belajarnya. Contohnya, guru menggunakan metode bermain dalam pembelajaran, sedangkan orang tua mendukung dengan memberikan waktunya dan belajar yang nyaman di rumah. Alasannya, pembelajaran yang menyenangkan menumbuhkan minat, rasa ingin tahu, dan kepercayaan diri anak. Pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang ke-8. Anda sebagai guru SD, gambarkan sikap dan tanggapan Anda ketika melihat kenyataan adanya sejumlah anak yang mengalami kesulitan dalam belajar. Hal apa yang dapat Anda lakukan dalam membantu anak tersebut? Oke, sebagai guru SD, saya harus bersikap sabar, empatik, dan mau membantu. Saya tidak langsung menegur atau menghukum, tetapi mencari tahu penyebab kesulitannya, tindakan yang dapat dilakukan, mengidentifikasi apakah kesulitan disebabkan faktor gizi, lingkungan, atau masalah psikologis, memberikan perhatian yang lebih, bimbingan khusus, dan dorongan semangat. Bekerja sama dengan orang tua untuk mendukung anak di rumah. Contohnya, jika anak sulit membaca, guru mengadakan bimbingan membaca tambah dengan cara bermain kata agar anak tidak bosan. Oke, sekian dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.